visanya nggak ada, maka visanya nggak bisa nggak bisa dikeluarkan. Kemudian medical check up juga seperti itu. Tapi ada persyaratan prinsip. Prinsipnya itu apa? Prinsipnya itu adalah usernya mau terima teman-teman atau enggak gitu. Jadi sekarang ini banyak teman-teman ex Jepang punya GLPT, N4, N3, kemudian punya punya skill test, SSW-nya udah selesai, tapi nggak tahu harus kemana dan nggak tahu harus harus berkomunikasi dengan siapa untuk dapat pekerjaannya. Karena apa? Karena nggak dapat salurannya. Bersama Yukia ke Jepang, teman-teman akan diarahkan dapat ketemu dengan dengan usernya langsung. Gitu. Jadi sekarang teman-teman ex Jepang itu banyak banget yang sudah N4, N3, sudah SSW, tapi nggak bisa kemana-mana juga. Ya. Kalau teman-teman di APK mungkin ini, jadi mereka juga nggak bisa kemana-mana sebetulnya. Gitu, makanya ini kesempatan teman-teman LPK untuk grab market yang besar. Nah, sektor apa aja sih yang ada di program Tokute Gino? Ada 14 sektor pekerjaan yang sekarang masuk ke dalam program Tokute Gino. Ini teman-teman bisa lihat ada konstruksi, pertanian, perkapalan, kemudian perikanan, dan banyak di antara sektor ini yang dulunya adalah sektornya Jisuse, begitu. Sektor Jisuse kemudian dipindahkan menjadi program Tokute Gino. Karena ke depan program Tokute Gino itu bukan program Tokute Gino, user itu Jepang itu akan lebih senang dengan teman-teman ex Jepang sebetulnya, karena nggak perlu ngajarin lebih banyak lagi, karena nggak perlu nggak perlu proses lagi. Lebih baik gunakan ex Jepang daripada yang baru-baru. Makanya mereka lebih senang dan mendorong program Tokute Gino ini untuk bisa dikembangkan. Nah, prosesnya seperti apa sekarang untuk teman-teman semuanya bisa bergabung? Yang pertama, jadi ini biasanya ya teman-teman dari LPK itu mengumpulkan teman-teman ex Jepang, kemudian disetor ke kami datanya. Yang kami lakukan pertama kali ini adalah pretest. Nah, pretestnya itu untuk apa? Jadi kita tahu semua bahwa sebetulnya kemampuan bahasa Jepang ex Jepang itu keriting-keriting, nggak sama gitu. Ada yang bagus begitu ya, ada yang ya biasa-biasa aja karena selama 3 tahun kan ngobrolnya sama dia juga temannya gitu ya, pulang kerja ketemunya teman-teman dari Indramayu, ketemu dari teman-teman Cirebon begitu, sama aja pulangnya ngapak lagi gitu ya. Jadi bahasa Jepangnya tidak mengalami pertumbuhan. Nah, jadi yang kita lakukan pertama itu adalah melakukan pretest. Pretest itu untuk apa tujuannya? Yaitu mengetahui skor peserta untuk kelayakan mengikuti proses berikutnya. Jadi kami tahu sebetulnya teman-teman ex Jepang itu bisa nggak sih mengikuti tes dengan user, gitu. Skornya bagaimana? Harus memenuhi standar minimal 3,5. Gitu. Jadi kalau nggak memenuhi standar, ini sebetulnya nggak bisa diikutkan dalam wawancara dengan user. Karena untuk program Tokute Genus, kemampuan bahasa Jepangnya harusnya lebih tinggi daripada teman-teman Jisuse. Seharusnya. Begitu. Jadi, karena kemampuannya lebih tinggi, standarnya lebih tinggi, maka kami harus laksanakan pretest. Mohon maaf saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, kadang-kadang teman-teman ex Jepang bahasanya ya agak tinggi juga begitu. Saya kan ex Jepang, sudah pulang dari Jepang segala macam, masa saya harus ikut pretest lagi gitu misalnya. Dalam dirinya begitu gitu. Ya saya harus sampaikan bahwa teman-teman itu kemampuannya keriting-keriting, nggak sama semuanya gitu. Dan kami itu nggak mau malu di depan user kalau orang yang kami sajikan itu ternyata nggak bisa komunikasi gitu. Karena ketika komunikasi dengan user, standarnya bukan standar Jisuse lagi, standarnya harus lebih baik, lebih tinggi, dan lebih hospitality-nya harus lebih dapat.
gitu. Nah, kemudian aspek penilaiannya apa aja yang akan dinilai di dalam pretest ini? Kemarin ada yang tanya ke kami, ini kok sama-sama ex Jepang, kemudian sama-sama punya sertifikasi SSW, tapi ada yang nilainya XT, ada yang nilainya ST. Di sini ada 5 aspek penilaian yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama itu hospitality. Hospitality itu apa? Hospitality itu adalah keramah tamahan. Keramah tamahan apa ya? Keramah tamahan khas Jepang gitu. Yang kedua kemampuan bahasa. Yang ketiga adalah pengetahuan budaya. Yang keempat etos kerja, motivasi kerja, kemudian keinginan kerjanya seperti apa. Dan yang kelima itu adalah pendukungnya. Pendukungnya itu adalah sertifikasi. Gitu. Jadi bisa jadi teman-teman sama-sama ex Jepang, sama-sama punya sertifikasi N4, N3, kemudian punya SSW begitu ya. Tapi hospitality-nya beda gitu. Apa namanya ya? Keramah tamahnya itu beda begitu antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya kemudian ada yang dapat nilainya XT, ada yang nilainya ST gitu. Itu penjelasannya. Jadi dan ini 100% hak prerogatifnya interviewer. Hak prerogatifnya Jepang. Kami nggak akan utak-atik nih hasil skor tes itu, kami nggak akan utak-atik. Kalau bilangnya XT, saya bilang XT. Kalau bilangnya ST, saya bilang ST, begitu ya. Berapapun skornya itu yang kami sajikan. Gitu. Sebab kalau kami utak-atik skor ini berbahaya ke depannya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, setelah ikut pretest, teman-teman akan dapat pengumuman 2 ya, XT dan ST. Apa kriterianya dia bisa XT dan bisa ST? Kalau nilainya XT, maka dinyatakan sangat siap mengikuti wawancara dengan user, baik dari sisi bahasa, dokumentasi, kemudian hospitality, itu teman-teman sangat siap sebetulnya. Tinggal dibedakin sedikit bagaimana cara bikin kurikulum vitae yang baik, bagaimana sunagi yang baik begitu ya. Nah, itu tinggal dibedakin sedikit, bisa ikut wawancara dengan user. Oleh karena itu, kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman ex Jepang, kenapa sih saya nilainya XT begitu ya, tapi kemudian saya harus dibedakin lagi di omotenasi gitu. Begini, teman-teman itu ketika dibedakin, yang bedakin itu bukan kami. Maksudnya dibedakin, dirapihin, bukan bedakin gini. Dirapihin bahasanya, kemudian diperbaiki kemampuan. Yang memperbaiki itu bukan kami. Yang memperbaiki adalah senseinya dari Jepang begitu. Kalau kami sih santuy aja begitu sama-sama orang Indonesia gitu. Tapi karena yang memperbaikinya adalah dari Jepang, maka ini harus dilaksanakan gitu. Nah, teman-teman juga harus saya sampaikan begini. Sekarang ini Jepang, perusahaan Jepang untuk program TG itu tidak seperti Jisuse yang datang ke LPK kemudian menarik mencari siswa, mencari orang-orang yang mau bekerja, nggak akan seperti itu. Nah, yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah bekerja sama dengan sesama perusahaan Jepang dan sekolah budaya dan bahasa. Untuk apa? Untuk melakukan semacam karantina, bahwa orang-orang yang mereka rekrut itu harus orang-orang yang bagus begitu dari sisi bahasa. Gitu. Jadi mereka bekerja samanya dengan lembaga sesama di Jepang untuk memastikan bahwa orang-orang yang masuk ke mereka itu adalah orang-orang yang bagus dari sisi bahasa. Makanya teman-teman semuanya ketika bergabung dibedakin lagi bahasanya, dibedakin lagi sunaginya, dibedakin lagi kurikulum vitae-nya begitu ya, supaya siap mengikuti proses berikutnya. Nah, kemudian yang kedua pengumumannya itu adalah program ST. Siapa nih yang lulus program ST? Jadi ex Jepang itu cuma 2 ya kelulusannya. Ada yang S, ada yang nggak lulus sama sekali.
Kualitasnya kenapa sih S gitu nilainya? Karena kualitasnya dia sama dengan anak-anak Jisuse gitu. Itu yang dinyatakan nggak lulus sama sekali kalau kualitas bahasanya sama dengan anak-anak Jisuse. Nah, yang ST bagaimana? Yang ST itu dia butuh pemantapan gitu. Bedanya XT sama ST itu apa? Jadi yang XT itu punya privilege. Privilege-nya apa? Privilege-nya itu dia bayarnya di belakang. Di depan dia cuma bayar biaya administrasi aja. Disebutnya itu adalah garansi fee di depan. Kemudian sisanya itu ketika dia tanda tangan kontrak dengan usernya, gitu. Nah, yang ST itu pembayaran dicicil secara bertahap. Nah, setelah pengumuman, yang ketiga, yang berikutnya adalah teman-teman akan masuk ke dalam program pemotenasi. Berapa lama programnya? 3 sampai 6 bulan. Untuk yang nilainya XT 2 sampai 3 bulan kira-kira itu sudah tanda tangan kontrak gitu. 2 sampai 3 bulan sudah interview dengan user begitu. Nah, tapi kita bikin range antara 3 sampai 6 bulan karena nanti ada proses teman-teman yang belum dapat SSW, kemudian ada teman-teman yang belum dapat apa tuh namanya JLPT-nya, itu harus menyusulkan sambil berjalan ya. Nah, kemudian di program ini juga teman-teman akan wawancara langsung dengan user gitu. Nah, kemudian siapa sih yang ikut wawancara dengan user? Yaitu bagi peserta yang sudah memenuhi skor tesnya. Jadi setiap bulan itu akan ada skor tesnya. Skor tes